dilakukan oleh OPD teknis. OPD teknis yang melakukan pengawasan. Kemudian OPD teknis berwenang mengeluarkan teguran. Nanti pada saat pelaksanaan sanksi administrasi, paksaan pemerintahan, penyegelan lah, kemudian penutupan itu baru ke Pol PP dengan cara OPD teknis meminta bantuan penertiban. Untuk materi berikutnya, jadi akan disampaikan dipaparkan secara gamblang. Beliau adalah Dr. Lili Puji Astuti SHMH, yang saat ini beliau menjabat Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Timur. Jadi kita sudah tidak asing lagi, dan materi yang akan disampaikan adalah implementasi Perda Jawa Timur nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Perda Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita bisa berkumpul, berkomunikasi, berdiskusi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah atau kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas. Bapak Ibu, ini ada ibunya ya, ibunya saya sendiri. Bapak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai polisi Pamong Praja, baik di kabupaten kota maupun yang provinsi sendiri. Jadi tadi Pak Budi mungkin sudah memberikan prolognya terkait dengan tugas fungsi. Perda ini sudah dapat digunakan oleh panjenengan semuanya itu sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan penanganan, penanggulangan. Ini bisa dipakai. Maka saya berharap beberapa kabupaten kota yang belum punya perda atau perda timur ada tapi belum mengcover masalah bencana itu sudah diperbaiki, karena diubah. Contoh saja punya provinsi, nggak usah ngelang ya. Yang punya baru 3 loh di Jawa Timur ini, Kota Surabaya, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Kediri. Tuban juga ya sekarang 4 lagi. Yang lain belum masuk Perda. Nah, Desember kenapa harus masukkan? Tetapi saya katakan nanti itu bisa dibicarakan. Misalnya kalau bukan panjenengan yang susah dalam melakukan inisiatif, sampaikan ke Dewan Jawa Timur itu yang mengerjakan inisiatifnya Dewan DPRD, tapi yang bekerja itu kita. Gak apa-apa, saya nggak masalah butuh penghargaan. Yang penting ada. Karena kalau Dewan yang mengajukan pasti kan mendesak dia, yang beberapa perda juga dia sendiri. Jadi ini inisiatif ke Dewan. Dewan Pak ini penting karena ini data tambahan bencana. Sekarang ini kan bencana jadi COVID. Saya sebenarnya juga diminta terus sama Kemendagri. Berapa kabupaten kota di Jawa Timur yang punya perda? Saya kira kemarin baru 3, yang baru kan itu bahkan belum masuk kemarin, karena saya di Desember kemarin ditanya sama Pak Markum, Direktur Peraturan Daerah untuk Peraturan Daerah. Yang banyak masih peraturan bupati, wali kota. Tapi kalau perda ini kondisi hukumnya sifat dan peraturan apa sanksi bedanya bisa di Jawa Timur, di Indonesia itu menerapkan PSBB, tidak menerapkan karantina kesehatan seperti yang rumah, wilayah ataupun itu. Kalau di luar negeri kita mau lockdown karena tanggung jawabnya berat. Kalau mau lockdown atau karantina wilayah, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan kebutuhan sehari-hari. Dan ada duit sapi 15 kalau metu pakai sapi sekitar pemerintah daerah. Lalu apa masyarakat tani sapi
rumah untuk kayak sapi. Nah ini kan akhirnya pemerintah daerah, provinsi waktu itu gugup. Ya udah dengan saya soalnya diminta paparan sama buku. Dulu ini aku saya karantina kesehatan, saya paparkan dengan 4 buku. Tapi kita juga ikut pusat kerja pusat mau milih yang mana? Ternyata mau milih yang PSBB. Saya banyak konflik dengan teman-teman kesehatan. Nggak bisa tuh harus karantina. Sampai aku mau karantina. Saya kesehatan ke karantina, tapi efek sampingnya apa? Nyediakan pangan itu loh. Nah wilayah, misalnya wilayah Jawa Timur. Makanya kita ambil PSBB. Walaupun katanya PSBB nggak berhasil, itu pasti semua ini ada negatif dan positifnya ada hambatan ada. Tapi yang tergantung kita buktikan kita PSBB kemarin, terus kemudian adanya Perda 2020, kita sempat turun banyak. November itu kan. Nah setelah Desember tahun baru banyak libur berentet itu yang kemudian mengalami kenaikan dan alhamdulillah. Nah itu disampaikan Pak Budi, PPKM yang pertama itu tidak berhasil karena PPKM pertama tidak melibatkan RT RW desa. Nah PPKM kedua itu tidak berhasil dan itu kemudian perbaikan ada pelibatan. Jadi kalau RT di dalam satu RT ada satu yang kena itu berarti zona orange, zona kuning, zona orange dan zona merah. Itu kan sudah diatur dan itu kan pelibatan ada posko. Nah ini tadi yang dikatakan Pak Budi banyak kurang kita ngomong partisipasi, jangan dikirakan sekarang ini seakan-akan orang yang tadi mengadakan ulang tahun itu sudah melanggar undang-undang. Jangan. Kita ngomong penanganan COVID ini penanganan kita bersama, bukan kemudian orang hukum. Saya orang hukum yang sejak lulus SMA itu sudah belajar hukum, walaupun saya sebenarnya awal nggak senang, tapi kemudian masih saya di situ ya saya pelajari. Sampai sekarang saya belajar hukum. Hukum itu jangan mesti ngomong sanksi dalam pengertian oh ini penegakan hukum, tapi bagaimana hukum itu menjadi tool of social engineering, hukum sebagai rekayasa sosial untuk mengubah perilaku. Sekarang ini kan tentang mengubah perilaku. Kita semua pakai masker, ini bukan sanksi karena terkait dengan kalau nggak pakai disanksi, tapi bagaimana itu kebutuhan. Masker ini kebutuhan, gitu. Kalau nggak pakai masker terus sakit tambah sorong. Pulang ke rumah anak, suami, istri, anak, orang tua kena. Nah ini jadi kebutuhan. Gimana hukum itu diarahkan seperti itu? Makanya Pak Budi, ayo kita kolaborasi dengan masyarakat. Saya calonkan izin yang paling sering. Izin itu saya nggak boleh izin langsung pidana itu bergerak. Jangan. Izin itu bukan ngomong larangan sebenarnya. Bapak ini kalau buka Undang-Undang Dasar pasal 28C ayat 1-2. Setiap orang berhak menjalankan haknya, melakukan haknya itu berhak. Tapi dalam menjalankan haknya itu dibatasi oleh orang lain untuk mencapai tertib di masyarakat, tertib hukum gitu, tertib sosial. Jadi saya punya hak untuk mengendarai sepeda motor karena saya sudah punya SIM. Tapi hak saya dibatasi oleh orang lain. Saya nggak boleh di jalan di trotoar karena itu memang tempatnya jalan kaki bukan motor. Jadi itu loh. Kalau kita menjalankan ini kalau dasar menghargai hak orang lain, saya punya hak yang tidak melanggar hak orang lain, enak. Nah, moga-moga panjenengan semua itu kalau melakukan sosialisasi, kalau melakukan komunikasi dengan orang-orang ini, arahnya ke sana, jangan itu jangan loh, kamu nanti dihukum loh. Apalagi kamu izin itu bukan larangan. Izin itu lahirnya karena hak. Beda Pak kalau membunuh kan nggak ada izin membunuh. Karena membunuh itu nggak boleh, larangan. Maka nggak ada izin membunuh, izin mencuri. Nah kalau mencuri izin, nggak mencuri itu namanya jalur. Izin memperkosa, ya kalau izin nggak memperkosa Pak, belum. Ya dong. Jadi beda, makanya izin itu beda. Izinnya mengemudi, izin usaha, izin buang limbah. Kan boleh, tapi buang limbahmu jangan mengurangi hak orang lain. Hak apa Bu? Hak atas lingkungan yang baik dan sehat di pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Maka saya yang buang limbah, saya izin dulu limbah yang saya buang ini enggak mengandung B3. Maka kan boleh. Itu konsepnya izin. Jadi jangan kalau misalnya melakukan penegakan hukum terhadap izin, arahnya jangan ke sana. Anak ngomong seperti kayak aku ya, tambah dilakukan dengan.
gitu. Jadi awalnya salah, kemudian baru hukumnya mengatur. Makanya Bapak itu punya ide itu satu sisi, Pak, izin ini penting dan jenengan untuk melegalkan kegiatannya. Kalau jenengan gak duwe izin, tahu ngomong protes, tukar rapid gak duwe izin tak tutup Pak, beli alat. Tapi nek jenengan duwe izin, enak. Ada legitimasi. Oh saya boleh kok dagang lho izin pusat kok gitu. Jadi jenengan kalau misalnya melakukan komunikasi kepada orang-orang ini yang melanggar, itu satu sisi itu ramai, pasti di perumahan itu ramai Pak, di masyarakat itu pasti ramai. Tangga saya walaupun maaf, rumah saya di Permata Juanda itu banyak pilot, istrinya pilot itu kan di PKK-nya jenderal. Kalau sudah ngumpul arisan atau WA sekarang nggak boleh arisan, WA di WA itu ruang itu pedagang saya boleh begini, itu ada usaha boleh begini, ini kan kontrak perumahan nggak boleh ada usaha, nggak boleh ada begini. Padahal usahanya juga tidak rame-rame banget, itu klinik. Terus saya bilang, Bu, di dalam suatu RDTRK, suatu kawasan perdagangan jasa, kawasan pemukiman itu ada 20% untuk kegiatan pendukung. Jadi kalau dalam perumahan itu kemudian ada usaha klinik, klinik yang bukan rumah sakit kan sudah klinik, itu dibolehkan, semuanya dia punya izin. Nggak bisa pemerintah melakukan izin, ini kan kawasannya beda, sok-sok ngerti, sok pintar pisah. Walaupun terus saya sering dekat di dalam grup itu, dan saya dianggap boleh, maaf saya tahu hukum, saya hukum di provinsi, saya tahu hukum. Mohon ibu kalau mau marah-marah, mau protes, itu tahu aturan daripada nanti orang itu punya legal. Nah, itu tadi kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Budi belum tahu ceritanya. Rumah sakit Jiwono, saya barusan ini sudah lama soalnya di seputar Indonesia kemarin. Rumah sakit Jiwono sekarang ini kan lagi renovasi. Renovasinya itu dilakukan oleh kontraktor. Ternyata kontraktor ini belum membayar si kontraktor. Si kontraktornya nyegel rumah sakit ini. Saya bilang Pak Budi, itu melanggar, itu pidana. Itu kan asalnya bankrupt, kok usahanya nyegel itu. Itu apa itu kok usah nyegel? Ini pidana. Saya berusaha Pak Ilham, direktur rumah sakit, udah kita di sini rapat. Nanti dengan Pak Budi, dengan inspektorat, kita lakukan tidak. Kita laporkan polisi, gak kena orang itu, nganggur itu. Gak bisa ya begini katanya Pak Ilham, gak bisa. Itu merusak barang milik orang lain, kena. Perbuatan tidak menyenangkan, kena. Loh sih bukan kontraktor kok sendiri rusak ini. Nilainya kita. Nah ini kita tahu, jadi paham di mana harus tahu memang jenengan susah. Semua OPD itu memang dapat melakukan pengawasan. Tapi kalau penegakan hukum administrasi yang bentuknya paksaan pemerintah, pasti kita jenengan. Makanya saya minta ke teman-teman, ada pernah suatu kabupaten kota, dinas sendiri maju tidak. Dinas itu melakukan pengawasan, yes, karena dia yang melakukan instansi teknisnya, ya benar karena dia tahu lingkungan, saya ngerti ukurannya BOD, COD-nya, pH-nya berapa panjenengan. Tapi kemudian hasilnya itu dilaporkan, bukan dilaporkan lah, dikirim ke Pol PP. Pol PP saya sudah kasih peringatan kepada PTA kalau dia melakukan ini, Pol PP tahu. Nanti setelah dikasih peringatan 1, 2, 3 tidak menghiraukan, dia sudah minta bantuan penertiban. Pol PP aku bantuan penertiban ini. Dia sudah melakukan ini dan saya sudah lakukan peringatan. Prosedurnya benar. Dengan data, biasanya tidak langsung nutup. Pasti koordinasi dulu kan, kemudian baru. Tapi tindakan ini sudah sesuai prosedur dulu. Makanya penjenengan nggak bisa. Saya bilang, Polda itu nggak bisa disuruh ngawasin semuanya. Nggak punya tenaga, nggak punya juga, maaf ya Pak ya, kompetensi kemampuannya. Kenapa? Penjenengan kan nggak mungkin menguasai. Ini udah usaha begini masuk KPI berapa? Kan nggak ngerti. Limbahnya ini mengandung apa wae kan juga ngerti. Bukan bidangnya. Terus bangunan ini konstruksinya sesuai dengan yang agenda kan juga ngerti. Lah nek juga ngerti kabeh. Wah, berarti ini kan Superman atau MSI Mas sembarang iso.
Maaf. Jadi satu itu dan satu memang gak kuat fisiknya. Tapi pemerintah jenengan itu kan kerjanya 24 jam. Betul. Sebenarnya saya sih juga, tapi ada istirahatnya paling buku telepon gitu kan. Kalau panjenengan kan bisa ngadain budal. Hukum kan gak dikongkon budal banget, tapi di jalur atas. Tapi kan jenengan lapangan di dalam artinya itu. Tapi kalau sudah masuk pada tindakan, ini banyak lagi. Jadi saya kembalikan lagi, karena saya sudah cerita banyak kalau Perda nomor 2 2020. Tapi saya mohon, Bapak yang belum punya perdanya masih terhadap bumi itu masih sekupnya nggak ada bencana, tolong segera dilakukan perubahan nggak banyak. Jadi yang provinsi itu dulu itu tidak masuk Pramuperda, Pak. Provinsi yang itu dua itu tidak masuk Pramuperda, tapi karena itu ke Dewan, Dewan yang saya nanya, oh benar itu kan? Oh iya Pak, benar Pak, wes kita Pak, semangat. Beliau tiap hari ngadakan rapat, tapi kita yang support bahannya kita aja nggak apa-apa. Saya bantu dengan Pak pasalnya begini. Ini siapa Dewan ini? Ya, walaupun kita ini. Jadi jangan ada meskipun nak Dewan ya Dewan semalaman jangan. Dia dengan berkolaborasi dengan bagian hukum yang mungkin nanti hari tanggal 7 saya akan rakor dengan bagian hukum. Saya juga akan mendorong untuk itu. Demikian juga di tanggal 6, ini Dewan yang adakan, ada forum komunikasi tanggal 6 di gedung DPRD Provinsi. Itu juga mengundang bagian hukum Jawa Timur dan Kepala Biro Hukum Indonesia. Nah, itu akan saya sampaikan juga. Paling tidak karena saya juga diuber sama Kementerian Dalam Negeri, saya bilang, Pak, baru ini yang perda, yang lain sudah semuanya perada sudah, padahal belum juga itu. Cuma di saya bujuk ya, laporannya kita itu loh Pak diminta gitu. Jadi kita sudah buatkan. Sebenarnya Bu katanya dulu sebelum kita punya perda kan bisa pakai perdanya provinsi. Iya, tetapi nantinya pelaksanaan tetap di panjenengan. Karena nanti ada yang tersinggung Mbak. Apa itu wilayah Surabaya? Masih tetap ngaku PP provinsi. Itu wilayah Sidoarjo. Nanti juga ada yang ketersinggungan. Nah, yang tersinggung, PP nggak mungkin tersinggung karena anak-anak malah dibantu. Yang tersinggung itu kadang wakil rakyat itu. Kenapa? Dia didatangi konstituen. Pak, itu loh aku ditetap nambah provinsi. Kemenangan begini-begini. Terus DPRD dulu, kan ada otonomi. Kemenangan ini Surabaya, ini Sidoarjo, ini Gresik. Masih ada yang begitu. Padahal aku juga sampaikan, kalau belum ada bisa pakai punya provinsi. Nah, tetap kewenangannya itu di kabupaten kota, provinsi membantu. Jadi melakukan pengawasan boleh. Nah, kalau misalnya bareng, bisa bareng. Wes kewenangan sanksi dan jenengan sing kenai kabupaten kota. Karena ini mau otonomi, Pak. Nah, tapi kan kabupaten kan aku dalam berdaya. Kan penegakan hukum konstitusi berdasarkan perda, padahal itu perda provinsi. No, udah mesti. Di bulan-bulan akhir lewat padahal kita dulu. Saya katakan pertama kita tidak pada penegakan hukum pembinaan. Ya tadi saya bilang itu social engineering. Hukum itu sebagai rekayasa sosial untuk mengubah perilaku yang jadinya tadi melanggar adalah untuk menjadi yang patuh. Tujuannya itu apa? Ya mencapai semua kewenangan itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepatuhan untuk mencapai yang diatur dalam perda itu. Kalau masalah terkait dengan penanganan bencana, ya kalau ada bencana, misalnya bencana kebakaran, setiap orang kan wajib untuk mengikuti. Pak, tolong Pak, ikumu apa jenenge tempat tanaman sekarang kan banyak di depan rumah, karena nggak punya lahan, dia bikin apa tanaman yang dari pipa-pipa itu apa namanya ya? Hidroponik di depan rumahnya. Pas terjadi kebakaran, ini mobil pemadam kebakaran masuk nggak bisa, kan dirusak itu. Itu dirusak untuk bisa melewati. Ini nggak boleh, katanya kita disuruh menanam. Sekarang tanam dirusak karena ada bencana ini. Itu bencana. Nah itu Bapak kan masuk juga dalam kata bencana. Kalau misalnya perdanya ada bencana. Jadi bencana di sini adalah setiap orang wajib
rumahnya Pak itu karena nggak bisa naik, karena rumahnya kecil nggak bisa naik. Ini saya pakai rumahnya Bapak ya untuk menyemprot yang sebelah gini, kiri atau kanan. Itu harus boleh gitu. Nah dasarnya apa? Dipersiapkan jenengnya. Memang kecil, memang hanya kerjanya mau bencana, tapi nanti diatur lagi di dalam perkadanya. Di breakdown, makanya sekarang tadi saya nagih Pak perkada ini perlu ditagih. Abang Perda itu punya hak. Kalau kita janji akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. Kasih tahu berdagi ditagih Pak, ya ditagih biro hukum ya. Nanti bagian hukum ditagih, jadi memang harus. Jadi saya bilang, nah itu lebih luasnya diatur di situ. Mau bencana kebakaran, bencana alam, karena kadang kerusuhan, uang langsung penjara. Ya kan itu bisa jadi, tapi jenengan punya tugas untuk menangani itu. Mana dasarnya ini? Jadi Perda 2 2020 itu, mohon maaf, luas Pak. Tidak hanya ngomong masalah COVID, karena ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Makanya jenengan segera saja membuat legitimasi itu agar nanti tugas yang jenengan dalam melakukan penanganan bencana yang tadi disampaikan Pak Budi itu ono dasar hukumnya. Gitu loh. Kalau kemarin saya ngomong COVID semangat, sekarang saya nggak ngomong COVID karena ternyata kita bencananya beruntun ini apa saja ada. Ya walaupun ini takdir Bu, sebenarnya takdir seperti Allah salam. Takdir, sama takdir kan gak enak ya Pak. Jadi itu mohon nanti kami siap bantu difasilitasi, kan saya difasilitasi nanti. Panjenengan makanya amani. Contoh di dalam apa namanya Perda itu ada sanksi denda ya. Dendanya kemudian kita atur di Perda. Dendanya itu saya diingatkan buku itu tuh memang benar buku itu memang sangat kritis sekali. Boleh nih, buat denda piro? Ya dendanya memang kalau pidana itu 50 juta, tapi sanksi administrasi tidak, atau kalau banyak ya 5 juta. Terus uang sing usaha gede yang mesti beli bakulan cilik-cilik ini gitu. Bapak agak loh kan? Iya baru mikir saya. Siap Bu, akan tahu untuk klasifikasi. Terus apa klasifikasi ini? Lalu saya berpikir ya udahlah satu-satunya klasifikasi kita pakai UMKM. Kalau mikro pendapatannya berapa sih? Jadi kan ada ukuran di undang-undang UMKM itu. Mikro pendapatannya sekian, kecil sekian. Maka kemudian saya ambil 1% dari pendapatan itu dalam satu, saya ambil sudah 500 ini. Itu masa di situ. Akhirnya kemarin kegiatan apa banyak mengacu ke sana. Kemarin untuk rokok yang kawasan tanpa rokok. Kalau orang per orang dikenakan 250. Bukan usaha Bu. Nah, usaha yang klasifikasinya. Lu gimana Bu? Terus contoh perjanjian belinya pergub saya 53. Contoh. Terus kemarin ada perda tentang penanganan kebakaran. Nah kan setiap usaha harus punya apar itu atau alat pengendalinya. Sanksinya apa? Ya sesuaikan. Nanti kan usahanya cilik, ya sekarang masih cilik. Pakai klasifikasi itu. Akhirnya dipakai Pak. Gak apa-apa. Itu mungkin nantinya akan jadi. Itu kan baru ada di Indonesia, baru ada kita yang punya. Dan saya sangat terima kasih sama buku yang mengingatkan saya, dan saya harus berpikir untuk itu. Karena nggak ada semuanya besarnya 4 juta gitu kan. Karena kalau pidana enak Pak, hakim saya mikir. Tapi kalau saksi administrasi kan enggak. Saksi administrasi kan enggak pakai ke peradilan, langsung pelaksananya. Maka dia butuh pedoman ini kena berapa. Akhirnya kita tentukan. Nah, cuma tinggal pikir ini masuk mikro atau masuk kecil ya, atau masuk besar ya, itu aja. Nah, itu bisa dilihat dari modal dan pendapatan. Nah, kalau warkop itu masuk apa? Mikro. Kalau seperti resto, nah ini masuknya mana? Ini kan kita kan bisa masukkan di situ, tapi ada dasarnya loh, gitu. Itu ada di Perda 2 yang ditindaklanjuti di Pergub 53 2020. Jadi kan bisa juga mengambil. Jadi kan masuknya itu, karena saya sesuai dengan peraturan di atas yang mana perdanya provinsi, boleh. Yang lainnya silakan nanti dibaca. Saya menyerahkan yang tidak ada. Slide saya ini bisa untuk simpanan belajar di rumah.
Saya suka begini Pak, karena saya berjalan dengan apa yang ada yang kita selesaikan, yang ada di masyarakat, yang ada pada kendala dan tugas panjenengan, maka ini yang harus kita selesaikan. Upaya-upaya apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berikan terima kasih luar biasa ini berkaitan dengan implementasi Perda 2 tahun 2020, di mana Perda ini sudah mengaku berkaitan penambahan berkaitan dengan bencana, ada bencana alam, non alam, dan sosial. Ini sebagai bentuk langkah supaya pemerintah daerah ada legitimasi ketika melakukan tindakan dan ada solusinya di sini. Monggo kami persilahkan nanti menyampaikan pertanyaan, saran, dan pendapat. Mumpung beliau ada di sini, beliau adalah pakar hukumnya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi kita di tengah-tengah beliau ini sangat nyaman karena Satpol PP ini tugasnya adalah melakukan tindakan hukum. Mungkin dari sisi timur dulu, kalau ada pertanyaan Pak Anies, monggo kami persilakan Pak Anies. Saya terkait juga dengan di pemikiran Masnya, itu masalah pertambangan. Ini sangat susah bagi Satpol PP untuk melakukan tindakan, karena Satpol PP ini kan PPNS-nya juga itu kewenangannya hanya menindak berdasarnya Perda, tidak undang-undang. Nah ini kami mohon pencerahan apa yang harus kita lakukan, karena juga banyak wartawan yang tanya ke saya bagaimana Pak Anies kebijakan tentang pertambangan ini Satpol PP itu. Mohon izin, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin kita lanjutkan. Monggo. Bentar Bu, mohon izin nanti kalau ada pertanyaan yang sama. Jadi sedikit Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mohon pertanyaannya yang singkat, satu orang satu pertanyaan. Jadi jangan satu orang nanti ada 3 item dan sebagainya supaya ini pemerataan berkaitan pertanyaan. Kalau dari sebelah timur cukup, untuk yang tengah ada pertanyaan monggo disebutkan dari mana dan sebagainya. Pertanyaannya satu Pak, tapi 1A, 1B, 1C. Lagi, singkat ya Pak. Siap, nama saya Kunandi Pak. Saya kebetulan Kapitra Hukum dari Kabupaten Mojokerto. Untuk Mojokerto Pak, terkait dengan Perda, untuk Mojokerto sudah punya Perda nomor 2 tahun 2013 terkait dengan Trati Humas. Kebetulan untuk Mojokerto, waktu menerbitkan Perda itu, untuk linmasnya masih di Kespampol. Nah sekarang apakah perlu ada perubahan lagi Bu? Mohon arahan. Dan itu pun belum ada tindak lanjut dengan keputusan Bupati. Di situ sudah menyangkut semua apa yang telah disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan aspek kesenjangan pajak. Yang kedua terkait COVID Bu. COVID untuk Kabupaten Mojokerto sampai saat ini terkait yang melanggar tetap di lapangan itu rebutan antara Satpol PP dengan mohon izin dari kepolisian. Karena apa? Mojokerto yang minta personil itu dari kepolisian, bahkan Mojokerto Satpol PP sebenarnya sesuai dengan Permendagri seharusnya di depan, tapi terbalik. Sehingga untuk tim piring kemarin kami juga menemui banyak yang mengambil ke Satpol PP. Saya lihat bukti penilangannya dari kepolisian, sehingga untuk kepolisian saya juga nggak tahu berapa besarannya dendanya, kami belum tidak melanjutkan. Tapi kalau di Satpol PP yang jelas sesuai dengan Perbup yang ada, karena kebetulan Mojokerto sudah ada untuk Perbup yang melanggar kena administrasi hanya 50.000 dan langsung masuk ke kas daerah. Mungkin itu arahan dari kami. Mungkin nanti terkait dengan kalian ini sama itu yang dengan tadi mungkin tidak saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ibu narasumber dan Bapak Moderator. Kami hanya sekilas untuk menyampaikan terkait dengan mungkin pendapat. Jadi
PP ini memang tugasnya ada 4 poin kalau di tempat kami. Yang pertama menegakkan perda, pengganti Kontranas, kemudian Dinas, dan kemudian damkar di tempat kami. Namun juga terkait dengan penegakan perda, ini bahwa di Satpol PP juga punya kewenangan di dalam melaksanakan tindakan administrasi terhadap pelanggaran. Kemudian yang perlu kami tanyakan, apakah OPD pengampu dalam artian dinas terkait yang mempunyai perda ini juga mempunyai kewenangan? Karena realita yang ada bahwa setiap pelanggaran yang tentunya bisa dilakukan sanksi administratif semuanya larinya ke Satpol PP, sehingga dinas terkaitnya ada 34 pelanggaran 3 Satpol PP itu harus diwone ini ya. Ini perlu juga harus dipahamkan bersama mindset daripada dinas terkait. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan perda terhubung. Untuk Kota Madiun sebenarnya untuk perda ini sudah Bu. Kami bahkan perda ini muncul tahun 2004, nomor 6 tahun 2004. Kemudian sudah kami ubah nomor 8 tahun 2010. Kemudian terkait dengan adanya perkembangan, adanya kebencanaan yang ada ini, dan juga berdasarkan berbagai pertimbangan termasuk di adanya perda provinsi yang ada perubahan terkait kebencanaan. Tahun ini insya Allah kita sudah mengajukan prolegda dan sudah disetujui hal ini untuk dibahas. Jadi untuk Kota Madiun pada akhirnya sudah punya perda, bukannya 3 kabupaten kota yang ada di Indonesia Timur. Cuma untuk kebencanaan belum masuk, dan tahun ini nanti insya Allah kami akan bahas dengan Dewan terkait sudah kita masukkan di prolegda tahun 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, bila berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa lama. Siap, oke. Saya jawab Pak Anies terkait dengan pertambangan. Ya, dengan pertambangan kita tahu kita masih berdasar pada undang-undang 32 dan lagi undang-undang pertambangan yang sekarang itu kewenangan provinsi juga hilang dari pusat. Terus bagaimana Bu dengan kewenangan pengawasan? Jadi gini, kalau ada masyarakat yang mengadu, jenengan tampung, jenengan terima, karena kadang masyarakat itu nggak tahu mau mengadu kemana. Jenengan tetap melayani, tapi kemudian panjenengan bisa melaporkan kepada instansi yang berwenang di Melang. Jadi sama, ini pernah mungkin Surabaya ya, untuk minuman beralkohol, saya nggak mau miras, karena memang barang keras yang bisa diminum, tapi minuman beralkohol. Nah, barang keras kan nggak bisa diminum, pakai es batu kan ya dimut. Nah, itu kewenangan ada di pusat, karena itu akan izin pusat. Tapi kemudian bagaimana beli? Ya sudah, dinas perindah karena itu kewenangan ada di sana dulu. Bikin aja laporan ke pusat bahwa seperti ini. Jadi waktu itu suratnya saya yang bantu nyoba buatkan. Dan ke pusat, nah pusatnya kemudian yang ambil lagi Pak, yang buat izinnya pusat karena memang asas kontrak itu. Kenapa ya mikir? Saya sama asas ini. Jadi kewenangan ada di pusat karena siapa yang berwenang, siapa yang mengeluarkan izin, dia pula yang mencabut izinnya, itu asas kontrak status. Tapi apakah saya tidak punya? Jenengan dapat melakukan dari pengawasan boleh. Jadi sama yang kayak ke Kota Madiun. Apakah OPD teknis tidak punya kewenangan? Yang punya kewenangan. Jadi yang punya saya sampaikan, jangan semua ditumpukan ke PP. Itu akan nanti menjadi kendala dalam melaksanakan tugas karena nggak terlalu berat bebannya. Maka jenengan itu sampaikan ke bagian hukumnya. Kalau bikin perdanya ada kewenangan di PP boleh, tapi kemudian bikin SOP-nya atau perbudayaan perkadanya bahwa pengawasan itu dilakukan oleh OPD teknis. OPD teknis yang melakukan pengawasan. Kemudian OPD teknis berwenang mengeluarkan teguran.
sih? Paksaan pemerintahan, yaitu penyegelan lah, kemudian apa namanya, penutupan apa itu baru ke Pol PP dengan cara OPD teknis memberikan minta bantuan penertiban. Tapi itu tadi sudah dilakukan, jadi dengan itu OPD teknis kasih teguran 1, tembuskan ke Pol PP. Jadi Pol PP sudah tahu waktu dia diminta bantet, secara prosedural dia sudah dikasih peringatan 1, 2, 3. Maka panjenengan setelah dikasih surat bantet itu tinggal mendatangi, Pak, saya verifikasi bahwa panjenengan melakukan pelanggaran ini dan sudah dilakukan peringatan 1, 2, 3. Maka saya kasih batas waktu 1 minggu atau 7 hari. Apabila tidak dilakukan, saya akan melakukan penyegelan. Nah itu loh. Jadi jenengan tindakannya ini sudah verifikasinya sudah dari OPD teknis. Panjenengan tinggal laksanakan karena di situ tugasnya itu. Kalau jenengan lagi dalam teguran 1, 2, 3, kata hari, ada seperti ini nanti ini. Nah, oleh karena itu, jenengan kalau rapat OPD teknis itu, rapat tentang izin-izinnya atau dengan apa, jenengan juga harus hadir, memberikan masukan. Seperti di sini, di PP kita, Provinsi Jawa Timur, kalau perdanya itu ada sanksinya, pasti PP juga dilibatkan untuk pembahasan. Saya yang misalnya mau koordinatornya, setelah perdanya misalnya dari Disperindak meluncurkan perda atau perda ke kami, maka kami akan lakukan rapat dengan OPD terkait, itu ada OTP, ada ini semua kita undang. Di situ panjenengan harus berikan masukan, Pak, benar aku bakal kewenangan, tapi prosedur mekanismenya seperti ini. Kalau seperti itu, enak saya tahu aja, gerak-gerak, OTP, kolektor, karena itu banyaknya mana yang dikerjakan lebih dulu. Nah kalau begini yang lebih dulu mana? Yang sudah minta ganti. Gitu loh Pak. Saya coba ubah ini semua. Memang ada di satu kabupaten itu semua dipasarkan Pol PP. Di sini, ya orang kita berani kok sama ada melanggar pasti Pol PP. Walaupun ada ngomong, saya tak punya dari ibu kaisar bidang baru, bintang, karuan normal ya mungkin Pol PP nggak begitu, tapi ada yang punya pikiran begitu. Tapi bagi saya ini itu berarti gitu loh, ya. Jadi masih ada masih. Kalau saya ngomong masih itu kan begini Pak. Saya ngomong teori. Yang diberi kewenangan itu wewenang untuk mengatur perdanya, wewenang untuk menetapkan izinnya, dan wewenang untuk melakukan pengawasan. Itu namanya wewenang itu. Nah sedangkan pelaksanaan penegakan hukumnya, implementasinya baru ke panjenengan. Tapi yang tidak terima waktu itu Pol PP, tidak bisa. Saya itu boleh mulai undang-undang 23 diberi kewenangan untuk menegakkan perda. Maka ya semua itu saya nah, ini Pol PP seneng. Pol PP kemarin minta benar Pak. Jadi saya itu sampai dulu hari ini bikin keringanan beban kerjaan yang bisa menukai. Aku ini, kamu wanita kamu tuh super kalau bisa melakukan. Jangan, supaya juga punya tanggung jawab bagi yang mengeluarkan izin. Karena imbasnya ke panjenengan. Ini tanggung jawab beri izin itu yang melakukan pengawasan. Jadi kalau misalnya aku dia ini dibuka, dia dibuka. Juga yang kena gugatan itu ya karena izin gitu loh, bukan OTP lain. Gitu ya. Nanti disampaikan ke bagian hukumnya ya. Kalau misalnya membuat perda atau perkada yang ada kaitannya penegakan hukum, jenengan masuk di situ. Bukannya saya provokator, tapi ini membagi, distribusi kewenangan supaya jangan sampai bertemu pada satu instansi yang kemudian itu tidak bisa melaksanakan. Nah, balik lagi ke Pak Hanis tadi. Jadi, jenengan punya kewenangan melakukan pengawasan tadi, kemudian melaporkan kepada instansi yang berwenang. Jadi kita tidak diam. Nah nanti kalau ditanya, Dumasnya tanya, Pak, aku mengadu Pak Gajirakan. Iki loh, tak kirim surat yang berwenang. Orang bukti deh. Jadi tidak kan nggak diam, orang tidak ditanya lagi. Saya sudah kirim ke yang berwenang. Tapi terus kendalanya di sana karena saya tidak punya kewenangan, yang punya izin, yang melakukan izin di sana, maka monggo. Gitu. Jadi kita tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, terkait yang Mojokerto, gini, saya yakin panjenengan semua itu punya perda tentang traffic itu punya semua.
Tapi saya punya COVID tidak ada. Jadi waktu itu kan kalau di Jakarta diminta perda tentang COVID, terus saya yang bilang orangnya nggak setuju. Bukan berarti menentang kebijakan pusat. Saya setuju saja kalau ada perda yang menentang untuk COVID. Tapi buat apa bikin perda sendiri? Kalau misalnya bisa saya masukkan di Campinggung, kalau masuk bencana gitu. Jadi memang pusat itu artinya Pak Arbun itu Pak Direktur telepon saya. Saya waktu itu nggak dianggap Pak, karena Jawa Timur sebenarnya tidak memiliki perda. Saya telepon Pak Arbun, Pak, maaf, seluruh Indonesia belum punya perda, saya punya duluan. Tak protes dong. Tapi memang perda saya namanya Campinggung, yang di dalamnya ada bicara. Oh iya, maaf, nanti datanya saya ubah. Karena ternyata memang Jawa Timur itu ditiru oleh Jawa Barat. Jadi dibuat-buatkan Jawa Barat keduluan. Emosi ya. Mana masalah? Di Indonesia ini baru satu-satunya ini Jawa Timur duluan ya. 3 bulan itu sudah jadi. Kenapa ternyata tidak diakui? Malah diakui yang lain-lainnya baru kemarin, baru 1 minggu diakui. Apalagi sama Pak Kapolri yang baru waktu itu kan laporan Zoom nasional, ada gugup, ada Pak Kapolda, ditolak Pak yang sudah itu. Ini baru seminggu yang lalu, ini baru 2 hari yang lalu, ditolak. Jadi itu nggak ada tulisannya. Tapi kan saya nggak mungkin protes di depan gugup, karena kita sudah punya hak bicara kan. Tapi saya telepon itu Pak Direktur Produk Hukum Daerah. Bapak itu kenalkan saya dari orang hukum. Saya duluan yang bilang, oh iya maaf, nanti saya berdatanya. Karena memang Jawa Barat itu miliknya Jawa Timur. Ya, studi bandingnya di Satpol PP. Nah, itu loh. Jadi, karena memang mungkin saya kurang dalam promosi dalam pamernya saya kurang. Harus pamer memang, betul Ibu. Orang lain nggak tahu apa yang kamu kerjakan kalau kamu nggak ngomong. Itu, memang saya kurang dalam hal promosinya. Jadi dianggap kita enggak. Nah, itu makanya saya yakin semua punya peraturan itu. Jangan mau bikin sendiri udah tentang bencana monggo. Tapi itu nanti bagian hukumnya ya. Kalau saya itu terlalu berat. Saya ambil aja di perda Campinggung, nanti pergubnya saja, perkadanya saja yang detailnya. Supaya apa? Supaya dengan mudah fleksibel mengikuti. Kalau dengan perda itu nanti dengan persetujuan dewan agak sulit. Nah nanti kalau misalnya produknya teknisnya seperti apa, nah itu pada dengan yang penting yang di perda itu adalah satu, kalau pungutan atau mengurangi hak hidup rakyat, jadi mengambil hak asasi manusia itu apa ya, hak hidup, hak ekonomi, yaitu sanksinya denda, pidana, mengurung orang, itu harus diperda. Nah, perda kita sudah atur, tinggal teknis pelaksanaannya saja di perkadanya, gitu. Kalau jenengan ngaturnya di perkada, saya nggak boleh. Waktu fasilitasi saya tolak itu. Tapi kalau teknis diatur di perda, itu nanti meributi jenengan sendiri, gitu. Karena mungkin ini kan kalau ada perkembangan. COVID itu dulu nggak ada. Nah ini makanya saya bikin bencana alam, sosial. Nah kemudian ada kewajibannya mentaati perintah atau larangan dalam penanganan bencana. Itu sudah saya start dulu di perda. Nanti teknisnya diatur dalam perkada. Seperti apa sih? Oh kalau COVID ada 3T, ada prokes, ada ini, itu di perkada aja karena sesuai dengan perkembangan. Nanti masalah bencana yang lain kan beda lagi. Kalau diatur di perda, dia kan belok ubah perda mulai itu dulu. Makanya perdanya cukup itu tadi. Jadi contoh saja punya provinsi yang diubah Campinggungnya. Tapi kalau tidak mau saya punya perda sendiri khusus COVID biar jadi. Dan saya sudah dibanding ke wilayah lain yang sudah monggo, saya nggak melarang. Tapi kalau saya melihatnya supaya ada fleksibilitas, aturan itu nggak bisa kaku, selalu mengikuti keadaan. Yang penting filosofinya terkait dengan hak-hak orang itu diaturnya di perda dulu, nanti teknisnya itu di perkada. Oke, jadi untuk contoh tadi
di Mojokerto, monggo nanti itu yang trantibumnya dan ada bencananya itu segera dibuat peraturan bupati, sama kita juga peraturan gubernur ini. Saya tagih terus tuh Pol PP, mana ini saya tagih daerah ini, iya Bu, sebentar, setengah jadi Bu, setengah terus. Udah kirim ke kami, kita rapatkan, baru kirim ke bukan ke DPR, kalau orang gubernur kan ke pusat saya, ke kementerian, karena di sana pasti harus difasilitasi. Oke? Jadi itu mungkin yang pertanyaannya Pak ya. Saya rasa sudah terjawab ya Bapak. Pertanyaannya Pak Nur. Oh ada lagi? Tidak, ini mungkin juga terkait dengan kendaraan yang kami sampaikan tadi. Jadi kami di Kota Madiun sudah berusaha dalam artian ini membuat mindset pada OPD. Kami kerjasama dengan Kakak Hukum. Kami sharing dengan Kakak Hukum dan alhamdulillah dengan Kakak Hukum ini kami seperti apa ya? Bergandeng, jadi menunggu. Jadi saya suami istri kami yang menegakkan dia pengacara seperti itu. Saya berjalan langkah apapun kami juga melibatkan, termasuk kaitan dengan adanya perubahan mindset terhadap OPD yang ada. Jadi memang daerah yang ada di Madiun, masyarakat itu setiap masalah larinya ke Satpol PP. Sehingga kami dari situ akhirnya memilah, oh ini kemana jelas. Permasalahannya banyak, masalah ini dan sebagainya. Kami melangkah juga bisa, tapi karena memang kami ingin misalnya menempatkan porsi yang sesuai dengan tupoksi, akhirnya selama ini kami lempar ke dinas dulu. Nah ini yang menjadi permasalahan kadang-kadang dinas belum mampu sehingga terjadi kontraproduktif dengan kami. Oleh karena itu kami izin nanti mohon dari Biro Hukum juga bisa mensinergikan atau untuk semuanya agar permasalahan ini yang ada di teman-teman yang ada di daerah ini, Kakak Hukum ini bisa memberikan pencerahan juga kepada OPD yang lain. Kenapa? Setiap pembuatan raperda ini kan sudah dilibatkan. Daerah lain apakah sudah sama? Jadi juga harus disamakan, tapi dari Biro Hukum bisa memberikan persepsi yang sama. Ya, jadi gini Pak, jadi gini loh. Apa namanya? Saya sudah sampaikan, tetapi kadang goodwill dari atasan panjenengan, wes pokoknya nek penegakan hukum kayak Satpol PP. Nah ini kadang itu yang kesananya gitu kan saya tidak bisa bergerak apapun. Tinggal panjenengan bisa memberikan argumentasi gitu loh. Saya jangan dipasarkan ke saya kalau sudah goodwillnya begitu, itu dari saya udah ngengkel begini kan nggak terserah. Saya punya cerita. Jadi hati-hati kalau semua memang masyarakat tahunya KPP pelanggaran. Tetapi tetap jenengan punya SOP. Jenengan punya selain perkada punya SOP. Kadang-kadang Pak mohon maaf ya, panjenengan itu digawe oleh tangan. Aku sama aku. Ana mung gegeran mungkin iki perkara apa kepentingan mana saya punya terus bareng ana sampai itu kamu izin sama sampai digeran aku. Jadi aku sebenarnya itu ya salah itu. Pas kita kalau aku nggak itu terus jadi hati-hati, makanya saya bilang dengan detektifnya harus dibicarakan, jangan sampai jenengan jadi korban untuk dijadikan alat untuk memukul. Itu loh. Jangan punya pengaduan oke saya diperiksa. Mohon maaf ya, karena sering banyak saya melihat seperti itu. Maaf, saya sebelum jadi Kabiro Hukum ini kan saya mengenal sumbernya di berbagai kabupaten kota. Bolak-balik menemui kasus seluruh itu. Nah, aku nanya nih, sing kayak dhewe wong sing ndi ya? Oh, nek iki kayak siapa? Kayak siapa? Repot wis angel-angel gitu kan? Matur nuwun, mohon izin Bapak sekalian karena Bu Puji ada agenda yang lain, jadi cukup 3 pertanyaan. Kalau mohon izin kami simpulkan dulu berkaitan dengan materi berkaitan implementasi nomor 2 tahun 2020 yang pada intinya pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kewenangan bagi kabupaten kota yang saat ini memiliki perda berkaitan Trantibum agar untuk segera disesuaikan, dan akan kita bahas bersama-sama berkaitan dengan menyesuaikan dengan Perda 2 tahun 2020 karena di materi ini sudah
melengkapi kondisi saat ini di pandemi COVID-19. Kemudian rekan-rekan sekalian, segala tindakan kita dalam kegiatan di lapangan memiliki tindakan hukum. Untuk itu mohon dapatnya dipedomani SOP berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian berkaitan peraturan daerah di kabupaten kota masing-masing adalah kewenangan dari OPD masing-masing. Tentunya kita yang bertugas di bidang penegakan perda dan perkada, mari kita bersama-sama sering melakukan koordinasi antar OPD yang berkaitan dengan peraturan daerah ini. Ini yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan implementasi Perda 2 tahun 2020, dan mohon maaf kami dalam memandu mungkin ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan Lili udah sedih ataupun ini konsultasi gratis sebetulnya. Ya. Nomor HP, Pak, nomor HP. Ya, nanti saya sampaikan. Jadi nomor HP beliau Molidin, nomor HP